Sebelum kita mulai, aku penasaran, kamu yang nonton video ini asalnya dari mana? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu sejauh apa video ini nyampe ke kamu. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena konten seperti ini bakal rutin muncul di channel ini. Kalau udah subscribe, oke, kita lanjut ke videonya. Namaku Anita. Usia pernikahanku baru menginjak tahun kedua, tapi entah mengapa rasanya seperti sudah berjalan begitu lama. Aku menikah dengan Yoga, seorang pria yang baik, sopan, dan selalu menjaga tutur katanya. Semua orang di sekitarku bilang aku beruntung bisa menjadi istrinya. Tapi di balik semua itu ada sesuatu yang tak pernah mereka tahu. Pernikahan kami sebenarnya tidak berawal dari cinta, melainkan dari keinginan orang tuaku. Mereka melihat Yoga sebagai pria mapan, bertanggung jawab, dan bisa menjamin masa depanku. Aku tidak menolak saat itu karena aku pikir cinta akan tumbuh seiring waktu. Sayangnya, aku salah. Semenjak kami menikah, Yoga menjadi sosok yang semakin dingin. Ia jarang memelukku, jarang berbicara dengan hangat, apalagi menunjukkan kasih sayang seperti suami pada umumnya. Awalnya aku berpikir ia hanya lelah dengan pekerjaan, tapi lama-kelamaan aku mulai sadar Yoga tidak seperti pria lain. Ia punya masalah dengan dirinya sendiri. Masalah yang membuatnya tak mampu mengekspresikan kasih sayang secara utuh. Aku tahu ia berjuang untuk menutupi kekurangannya. Tapi di sisi lain, aku juga berjuang menahan sepi yang setiap malam datang menghampiri. Setiap malam aku terbaring di ranjang yang sama dengannya. Tapi rasanya seperti tidur di dunia yang berbeda. Aku sering memeluk bantal guling erat-erat, berharap benda itu bisa menggantikan kehangatan yang tak pernah kudapat dari suamiku. Kadang aku menatap punggung Yoga yang membelakangiku, dan aku hanya bisa menghela napas pelan. Aku tak berani mengeluh atau menuntut karena aku tahu masalahnya bukan karena ia tak mencintaiku, tapi karena ia tidak bisa. Hari-hariku terasa datar. Aku mencoba sibuk dengan pekerjaan rumah, membaca buku, atau mengurus tanaman di halaman. Tapi setiap kali malam tiba, rasa kosong itu kembali lagi. Aku hanya ingin dicintai dengan sederhana, dengan pelukan, perhatian, dan sentuhan yang membuatku merasa hidup. Tapi yang kudapat hanya diam, sepi, dan jarak yang semakin hari semakin lebar di antara kami. Aku masih berusaha bersabar, berharap keadaan akan berubah. Tapi di dalam hati kecilku ada rasa takut yang tumbuh. Takut kalau aku akan terus hidup seperti ini bersama seseorang yang tidak benar-benar bisa menemaniku secara utuh. Hari itu udara terasa sedikit lebih hangat dari biasanya. Yoga memberitahuku kalau adiknya, Rizal, akan pulang dari kuliah di luar kota. Aku hanya mengangguk, mencoba menutupi rasa gugup yang entah kenapa muncul begitu saja. Aku belum pernah bertemu langsung dengan Rizal sebelumnya, hanya tahu dari cerita Yoga dan beberapa foto yang terpajang di ruang tamu. Dalam foto itu, Rizal terlihat seperti anak muda yang ceria. Tubuhnya tegap dan matanya memancarkan semangat hidup. Sesuatu yang sudah lama tidak kulihat dari mata suamiku. Sore itu, suara motor berhenti di depan rumah. Aku keluar dan melihat seorang pria muda turun sambil membawa ransel besar. Senyum lebar langsung menghiasi wajahnya ketika ia melihatku. "Kak Anita, ya, akhirnya bisa ketemu juga," katanya ramah. Suaranya hangat dan caranya bicara terasa akrab seolah kami sudah lama kenal. Aku tersenyum canggung menyambutnya, lalu membantunya membawa barang ke dalam. Hari-hari pertama sejak Rizal pulang terasa lebih hidup. Rumah yang biasanya sunyi mulai terdengar ramai dengan suaranya, tawa kecilnya,
dan obrolannya dengan Yoga. Ia sering bercerita tentang kuliahnya, teman-temannya, dan hobi barunya, gym. Setiap pagi sebelum sarapan, ia selalu sempat berolahraga di halaman belakang. Aku beberapa kali tanpa sengaja melihatnya dari jendela dapur, dan entah kenapa ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Mungkin karena aku sudah lama tidak melihat seseorang dengan semangat dan energi seperti itu. Rizal orang yang perhatian. Ia sering membantuku di dapur atau sekadar menemani ngobrol saat Yoga masih di kantor. Tidak ada maksud apa-apa di awal. Aku hanya merasa senang akhirnya ada yang mau berbicara denganku tanpa jarak. Tapi semakin sering kami berinteraksi, aku mulai sadar bahwa aku menunggu momen-momen itu. Senyumnya bisa membuatku tenang dan caranya memperhatikanku membuatku merasa dilihat. Benar-benar dilihat, bukan hanya sekadar ada. Suatu malam saat aku menyiapkan makan malam, Rizal menghampiri dan membantu tanpa diminta. Kami tertawa karena bumbu masakannya terlalu banyak garam. Momen sederhana itu membuatku merasa hangat. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Aku tahu ini salah. Perasaan ini tidak seharusnya tumbuh. Tapi hatiku seperti tak mau mendengar logika. Sejak hari itu, aku mulai sadar bahwa kehadiran Rizal telah mengubah suasana rumah dan juga hatiku. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cara yang aneh. Aku mulai menunggu pagi datang hanya untuk bisa mendengar suara langkah Rizal di halaman belakang. Ia selalu berolahraga sebelum sarapan. Dan setiap kali aku melihatnya dari jendela dapur, aku pura-pura sibuk dengan panci atau pisau dapur. Padahal hatiku berdebar seperti gadis remaja yang baru jatuh cinta. Awalnya aku menertawakan diriku sendiri. Aku pikir perasaan itu hanya karena aku kesepian, karena Yoga terlalu sibuk dan dingin. Tapi semakin hari semakin sulit bagiku untuk menyangkal bahwa aku menikmati keberadaan Rizal di rumah ini. Ia bukan hanya menyenangkan, tapi juga membuatku merasa hidup lagi. Satu hal yang sudah lama hilang dari pernikahanku. Pernah suatu sore, Yoga pulang lebih cepat dari kantor. Aku sedang duduk di teras bersama Rizal membicarakan hal-hal remeh seperti film dan makanan favorit. Ketika Yoga datang, suasana mendadak berubah. Ia hanya menatap kami sebentar lalu masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata. Rizal menatapku dengan wajah canggung. Aku tahu, mungkin ia merasa bersalah dan aku pun begitu. Tapi entah mengapa malam itu aku tidak bisa berhenti memikirkan ekspresi Yoga. Tatapan kosong yang seperti menyimpan sesuatu. Beberapa hari kemudian, aku mulai menjauh dari Rizal, mencoba mengendalikan perasaan yang semakin tumbuh. Tapi justru karena berusaha menghindar, aku malah semakin sadar betapa besar pengaruhnya dalam hidupku. Saat Yoga sibuk dan tak pernah menanyakan kabarku, Rizal yang justru memperhatikan hal-hal kecil. Apakah aku sudah makan? Apakah aku terlihat lelah? Atau sekadar memberiku teh hangat di sore hari? Hal-hal sederhana seperti itu justru membuatku merasa dicintai. Aku tahu aku seharusnya tidak merasakan ini. Aku sudah bersuami dan Rizal adalah adik iparku. Tapi hatiku tidak bisa diajak berkompromi. Ada bagian dari diriku yang haus akan kasih sayang, dan Rizal seolah menjadi tempat di mana semua kerinduanku tertumpah. Malam itu aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit kamar. Yoga sudah tertidur membelakangiku seperti biasa. Aku menutup mata, tapi bukan wajah Yoga yang muncul di pikiranku. Wajah Rizal yang tersenyum itu seolah tak mau pergi. Aku meneteskan air mata pelan.
Bukan karena benci pada diriku sendiri, tapi karena aku tahu aku sedang berjalan di jalan yang salah. Namun, rasanya tak sanggup berhenti. Aku masih ingat betul malam itu. Hujan turun sejak sore, membasahi seluruh halaman hingga udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Yoga seperti biasa pulang larut bahkan tanpa memberi kabar. Aku sudah terbiasa, jadi aku hanya duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, mencoba mengusir sepi yang semakin menebal. Tiba-tiba Rizal muncul dari kamarnya dengan jaket di tangan. "Kak, hujannya deras banget ya," katanya sambil duduk di kursi seberangku. Aku mengangguk pelan lalu tersenyum seadanya. Ia menatapku lama lalu berkata, "Kak Anita, kelihatan capek. Kakak jarang senyum belakangan ini." Ucapannya sederhana, tapi suaranya penuh perhatian. Sesuatu di dalam dadaku terasa hangat, tapi juga perih. Kami berbicara lama malam itu tentang banyak hal, tentang kuliah, keluarga, dan bahkan tentang pernikahan. Aku tidak tahu bagaimana percakapan itu bisa menjadi begitu pribadi. Rizal tidak bertanya secara langsung, tapi dari caranya memandangku, aku tahu ia mengerti bahwa pernikahanku tidak bahagia. Ia tidak menasihati, hanya mendengarkan. Dan malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku merasa didengar. Setelah percakapan kecil itu, entah mengapa tubuh kami semakin lama semakin berdekatan. Dan tanpa adanya kata, Rizal mengajakku begituan, aku iyakan saja karena aku merasa hampa. Beberapa hari setelahnya, hubungan kami semakin akrab. Rizal mulai sering membantuku tanpa diminta. Ia menyapu halaman, mencuci mobil, bahkan kadang menemaniku berbelanja. Orang lain mungkin akan melihat kami seperti kakak dan adik, tapi aku tahu di antara kami ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang kami berdua rasakan tapi tidak pernah diucapkan. Aku mulai merasa bersalah. Setiap kali Yoga memanggilku dengan suara datar itu, rasa bersalah itu semakin kuat. Tapi setiap kali Rizal menatapku dengan senyum hangatnya, perasaan bersalah itu seolah lenyap. Aku seperti kehilangan arah di antara kewajiban dan keinginan. Suatu malam, Yoga pulang dalam keadaan sangat lelah dan langsung tidur tanpa berbicara sepatah kata pun. Aku menatapnya lama, merasa hampa. Di luar ku dengar suara langkah Rizal di dapur. Aku keluar hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ia sedang menuang air panas untuk membuat teh. Ketika ia melihatku, ia tersenyum dan berkata, "Belum tidur, Kak?" Aku tidak tahu apa yang membuatku tiba-tiba menangis malam itu. Mungkin karena lelah, mungkin karena perasaan yang selama ini kupendam. Rizal terkejut lalu mendekat dan mencoba menenangkanku. "Kenapa, Kak?" katanya pelan sambil menepuk pundakku. Sentuhan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat pertahananku runtuh. Kami hanya berdiri di sana dalam diam, tapi diam itu penuh makna. Ada jarak yang seharusnya dijaga, tapi malam itu jarak itu mulai kabur. Sejak malam itu, suasana di rumah berubah pelan-pelan. Yoga tetap dengan kesibukannya, pulang larut dan jarang berbicara. Tapi aku tidak lagi merasa kesepian seperti dulu karena Rizal selalu ada di sisi lain rumah. Seolah menjadi cahaya kecil di tengah rutinitas yang membosankan. Setiap pagi ia menyapaku dengan senyum cerah. "Sudah sarapan, Kak? Boleh bantu masak?" katanya hampir setiap hari. Aku tahu ia hanya bermaksud baik, tapi tanpa kusadari kehadirannya menjadi bagian penting dari hariku. Kalau sehari saja ia pergi keluar atau pulang terlambat, rumah ini terasa hampa.
Kami mulai lebih sering berbagi cerita tentang masa kecil, mimpi, dan hal-hal sepele yang membuat kami tertawa. Rizal selalu tahu cara membuatku merasa nyaman. Kadang saat aku canggung karena sadar kami terlalu dekat, ia selalu menenangkan dengan candaan ringan. Tapi di balik senyum dan tawa itu ada sesuatu yang kami berdua rasakan. Perasaan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangnya. Cara ia menatapku saat aku berbicara atau bagaimana ia menunduk pelan saat aku tertawa. Dan aku tahu ia juga memperhatikanku. Suatu sore ketika kami berdua sedang menyapu halaman, tangannya secara tidak sengaja menyentuh tanganku. Kami sama-sama terdiam, tidak ada kata, tapi keheningan itu berbicara banyak. Sejak saat itu kami mulai menjaga jarak. Tapi anehnya semakin berusaha menjaga jarak, semakin besar keinginan untuk dekat. Yoga tidak menyadari apa-apa. Ia sibuk dengan dunianya sendiri. Dan aku pun mulai merasa bersalah karena hati ini sudah terbagi. Tapi di sisi lain, aku merasa hidup lagi. Ada seseorang yang membuatku merasa berharga yang memandangku, bukan karena kewajiban, tapi karena rasa tulus yang sulit dijelaskan. Malam-malamku tidak lagi sunyi sepenuhnya. Kadang kami berbincang di ruang tamu membicarakan hal-hal ringan sampai larut. Rizal tidak pernah menyentuhku lebih dari sekadar memberi rasa aman. Tapi tatapannya saja sudah cukup untuk membuatku lemah. Aku tahu ini salah, tapi bagaimana mungkin aku bisa menolak kebahagiaan kecil yang selama ini ku cari? Aku mulai takut, bukan hanya pada perasaan ini, tapi juga pada kemungkinan bahwa semua ini akan diketahui Yoga. Namun yang lebih kutakutkan lagi adalah jika suatu hari Rizal pergi dan aku kembali tenggelam dalam kesepian yang dulu nyaris membuatku hancur. Beberapa minggu berlalu sejak kedekatan itu semakin terasa. Hubunganku dengan Yoga berjalan seperti biasa, datar dan dingin. Namun di dalam rumah yang tenang itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Yoga tidak lagi santai seperti dulu. Ia jarang bicara, tapi ketika bicara nada, suaranya terdengar berat. Aku tahu sesuatu dalam dirinya mulai curiga. Rizal berusaha menjaga jarak setelah menyadari perubahan sikap kakaknya. Ia menjadi lebih berhati-hati, tidak lagi terlalu banyak bercanda atau membantu seperti sebelumnya. Tapi dalam setiap tatapan singkat kami, aku bisa merasakan kekhawatiran yang sama. Kami sama-sama takut jika semuanya terbongkar. Suatu malam, Yoga pulang lebih cepat dari biasanya. Aku dan Rizal sedang duduk di ruang makan, membicarakan rencana kecil untuk membersihkan halaman belakang. Begitu Yoga membuka pintu dan melihat kami, suasana langsung hening. Ia tidak berkata apapun, hanya berjalan melewati kami dan masuk ke kamarnya. Aku bisa mendengar suara pintu yang ditutup pelan, tapi bunyi itu terasa begitu berat di telingaku. Sejak malam itu, Yoga semakin banyak diam. Ia masih makan bersama kami, tapi tidak pernah benar-benar terlibat dalam percakapan. Tatapannya sering kosong. Tapi sesekali aku menangkap pandangan matanya yang seolah menelusuri setiap gerak-gerikku dan Rizal. Aku tahu Yoga bukan pria bodoh. Ia mengamati. Ia sadar. Aku merasa bersalah. Setiap kali melihat wajahnya, aku ingin meminta maaf. Tapi kata-kata itu tak pernah keluar. Ada rasa sesak di dada setiap kali aku melihatnya menatapku lama. Seolah ingin bicara tapi memilih menahan. Yoga tetap memperlakukanku dengan sopan, bahkan terlalu sopan. Seolah antara kami hanya ada batas kewajiban, bukan cinta.
Rizal pun mulai berubah. Ia lebih pendiam, jarang bercanda, dan sering mengurung diri di kamar. Aku bisa melihat beban yang ia rasakan. Malam-malam kami yang dulu penuh obrolan ringan kini berganti dengan keheningan yang tegang. Kami seperti dua orang yang sama-sama tahu telah melangkah terlalu jauh, tapi tidak tahu bagaimana harus mundur. Suatu pagi aku melihat Yoga duduk di ruang tamu sendirian. Kopi di tangannya sudah dingin. Saat aku hendak menyapanya, ia hanya berkata pelan, "Anita, aku tahu semuanya." Jantungku berhenti sejenak. Ia tidak marah, tidak berteriak, hanya berkata dengan suara yang tenang, namun penuh luka. Aku tidak sanggup membalas sepatah kata pun. Hari itu aku menyadari bahwa rahasia kami sudah bukan rahasia lagi. Dan anehnya meski takut ada bagian dalam diriku yang justru merasa lega karena akhirnya keheningan itu pecah. Setelah pengakuan malam itu, rumah kami menjadi tempat yang sunyi namun penuh tekanan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang membuat udara terasa berat. Yoga tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, tapi aku tahu hatinya tidak lagi sama. Tatapannya berubah bukan marah, tapi menyerah seperti seseorang yang sudah berhenti berharap. Rizal tampak lebih gelisah. Ia beberapa kali mencoba bicara dengan kakaknya, tapi Yoga selalu menghindar dengan alasan sibuk atau lelah. Aku sendiri tidak berani memulai pembicaraan. Setiap kali melihat wajah Yoga, rasa bersalah itu menyesakan. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semua ini. Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang makan. Yoga datang menghampiri, duduk di seberang tanpa berkata apa-apa. Lama kami terdiam sebelum akhirnya ia berkata pelan, "Aku tahu aku bukan suami yang baik untukmu, Anita. Aku tidak bisa menatapnya." Ia melanjutkan, "Aku tahu sejak awal pernikahan kita bukan karena cinta, dan aku sadar aku tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan." Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. "Aku tidak ingin menyakitimu, Yoga," kataku lirih. Ia hanya menggeleng pelan. "Aku tahu, tapi kadang cinta tidak selalu cukup. Mungkin kebahagiaanmu memang bukan bersamaku." Malam itu kata-katanya seperti mematahkan sesuatu di dalam diriku sekaligus membebaskan. Aku tahu ia menyadari perasaanku pada Rizal. Tapi alih-alih marah, ia memilih memahami. Entah bagaimana sikapnya justru membuatku semakin sedih. Keesokan harinya suasana rumah benar-benar hening. Yoga berangkat kerja tanpa sarapan. Rizal tidak keluar kamar hingga siang. Aku merasa seperti berada di tengah dua dunia yang sama-sama hancur. Hingga sore hari, Rizal datang menghampiri dengan wajah murung. "Kak, aku gak bisa terus begini," katanya dengan suara bergetar. "Aku gak mau nyakitin Mas Yoga, tapi aku juga gak bisa pura-pura gak sayang, kakak." Aku hanya bisa menunduk. Kata-katanya tepat seperti yang kurasakan. Kami berdua terjebak dalam perasaan yang seharusnya tidak ada, tapi sudah terlanjur tumbuh terlalu dalam. Hari itu kami sama-sama sadar bahwa apapun yang kami lakukan selanjutnya akan mengubah segalanya. Tidak ada jalan mudah, tapi satu hal pasti, kami tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Beberapa hari setelah percakapan itu, suasana di rumah semakin tidak menentu. Aku dan Yoga sudah jarang berbicara, semua berjalan seperti formalitas saja. Aku tetap menyiapkan sarapan, ia tetap berangkat kerja. Tapi tidak ada lagi percakapan yang berarti. Hanya sisa rasa hormat yang menahan semuanya agar tidak benar-benar runtuh. Rizal terlihat semakin gelisah.
Ia mulai jarang di rumah, mungkin mencoba menghindar dari semua ini. Setiap kali aku melihatnya, tatapannya selalu sama, sedih, bingung, dan penuh rasa bersalah. Aku tahu ia tidak tahan melihat kakaknya seperti itu. Aku pun tidak. Tapi semakin kami mencoba menahan diri, semakin terasa bahwa semua ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Suatu malam setelah makan malam yang sepi, Yoga memanggilku ke ruang tamu. Ia duduk di sofa menatapku dengan mata yang lelah tapi tenang. "Anita," katanya pelan, "aku tahu kamu dan Rizal saling menyayangi. Aku tidak akan pura-pura tidak tahu." Aku terdiam, tidak berani bicara. Aku juga sadar aku tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Jadi, kalau kamu ingin pergi, aku tidak akan menghalangi. Kata-kata itu seperti petir yang menamparku. Aku menatapnya mencoba memastikan aku tidak salah dengar. "Yoga," ucapku dengan suara bergetar. Tapi ia hanya tersenyum tipis. "Aku ingin kamu bahagia, Anita, sekalipun bukan bersamaku. Aku tidak tahu harus merasa apa, bersyukur, sedih, atau bersalah." Air mataku jatuh begitu saja. Yoga kemudian berdiri, berjalan melewatiku, dan masuk ke kamarnya. Tidak ada amarah, tidak ada penyesalan yang diucapkan. Hanya keikhlasan yang membuat dadaku semakin sesak. Malam itu aku berbicara dengan Rizal. Kami berdua sama-sama menangis. "Aku gak mau ninggalin Mas Yoga," katanya pelan. "Tapi aku juga gak bisa hidup tanpa kakak." Aku menggenggam tangannya erat mencoba menahan getar di suaraku. "Mungkin memang ini satu-satunya jalan," kataku akhirnya. Beberapa hari kemudian kami pergi diam-diam. Tidak dengan marah atau terburu-buru, tapi dengan hati yang berat. Aku sempat menatap rumah itu sekali lagi dari kejauhan. Tempat di mana aku pernah berjuang, terluka, dan akhirnya menemukan arti cinta yang rumit. Yoga tidak keluar untuk menahan kami. Tapi aku tahu ia tahu. Saat mobil yang kami tumpangi mulai melaju meninggalkan rumah, aku hanya bisa berbisik dalam hati, semoga semua ini tidak sia-sia. Hari-hari pertama setelah kami pergi terasa aneh. Rasanya seperti bangun di dunia yang sama sekali berbeda. Sunyi, tapi juga tenang. Aku dan Rizal menyewa rumah kecil di pinggiran kota jauh dari tempat tinggal Yoga. Rumah itu sederhana. Hanya ada 2 kamar, ruang tamu kecil, dan dapur yang mungil. Tapi bagiku tempat itu terasa seperti awal dari kehidupan yang baru. Setiap pagi Rizal berangkat bekerja paruh waktu di sebuah gym. Ia tampak bersemangat meski harus beradaptasi dengan rutinitas baru. Aku sendiri mulai mengajar les di rumah untuk anak-anak sekitar. Kami tidak hidup mewah, tapi ada rasa cukup. Yang paling penting, untuk pertama kalinya aku merasa hidupku bukan lagi dipenuhi oleh ketakutan atau kesepian. Namun di balik semua itu, bayangan masa lalu masih sering datang. Kadang di malam hari saat aku melihat Rizal tertidur, aku teringat Yoga, wajahnya yang tenang ketika berkata bahwa ia rela aku pergi. Rasa bersalah itu tidak hilang begitu saja. Tapi aku mencoba menerima bahwa keputusan itu sudah diambil, dan yang bisa kulakukan sekarang hanyalah menjalaninya dengan tulus. Rizal selalu berusaha membuatku tersenyum. Ia memperlakukan aku dengan penuh kasih sayang, bukan hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai seseorang yang ingin menebus masa lalu. Kami sering menghabiskan waktu bersama, menonton film di ruang tamu, atau sekadar duduk di teras sambil berbincang ringan. Semua terasa hangat dan sederhana. Suatu sore kami duduk di bangku depan rumah sambil menikmati angin sore. Rizal menatapku dan berkata, "Kak, aku tahu kita memulai semuanya dengan cara yang salah.
Tapi aku janji mulai sekarang aku akan berjuang bikin kakak bahagia. Kalimat itu sederhana tapi membuat mataku basah. Aku menggenggam tangannya dan hanya bisa berkata, "Aku juga ingin begitu, Rizal. Kita mulai dari awal, ya." Hari-hari berlalu dengan damai. Aku tahu hidup kami tidak akan selalu mudah. Ada masa lalu yang tidak bisa kami hapus, dan mungkin akan selalu ada orang yang menghakimi. Tapi di antara semua itu, aku menemukan satu hal yang selama ini ku cari, ketenangan. Aku tidak tahu bagaimana kabar Yoga sekarang. Kadang aku ingin menulis surat sekadar untuk berterima kasih karena ia melepaskanku dengan cara yang begitu tenang. Tapi setiap kali niat itu muncul, aku menundanya. Mungkin suatu hari nanti saat semuanya benar-benar sembuh, aku akan melakukannya. Untuk saat ini, aku hanya ingin hidup dalam kedamaian yang akhirnya kutemukan bersama seseorang yang kucintai tanpa lagi berpura-pura. Sudah lebih dari setahun sejak aku dan Rizal meninggalkan rumah itu. Waktu berjalan cepat, tapi juga terasa lembut seperti angin yang perlahan menghapus jejak masa lalu. Hidup kami kini lebih tenang. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas sederhana, mengajar anak-anak setiap pagi dan menunggu Rizal pulang kerja di sore hari. Rumah kecil kami kini penuh dengan tawa, sesuatu yang dulu tidak pernah kurasakan. Kadang saat duduk di teras sambil menyeduh teh, aku suka berpikir tentang bagaimana semua ini bisa terjadi. Jika aku tidak menikah dengan Yoga, mungkin aku tidak akan pernah mengenal Rizal. Dan jika tidak melalui masa-masa sepi dan sulit itu, mungkin aku tidak akan tahu seberapa berharganya kehangatan yang sekarang kumiliki. Hidup memang aneh. Kadang harus berputar begitu jauh hanya untuk sampai pada tempat yang sebenarnya kita cari. Yoga pernah mengirim pesan beberapa bulan lalu. Isinya singkat. Hanya menanyakan kabarku dan mengucapkan semoga bahagia. Aku menangis lama malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku merasa benar-benar dimaafkan. Aku membalas pesannya dengan jujur. Berterima kasih atas semua pengertian dan keikhlasannya. Setelah itu kami tidak pernah lagi berhubungan. Tapi aku tahu di suatu tempat, Yoga hidup dengan tenang seperti halnya aku. Rizal menepati janjinya. Ia membuatku merasa dicintai bukan karena kasihan atau kesepian, tapi karena tulus. Kami belajar dari kesalahan masa lalu. Belajar untuk saling memahami tanpa harus menuntut terlalu banyak. Kami tahu hubungan kami tidak dimulai dengan cara yang benar, tapi kami berusaha menebusnya dengan menjalani hidup yang lebih baik. Suatu sore saat matahari hampir terbenam, Rizal memelukku dari belakang sambil berkata pelan, "Kak, aku gak tahu apa aku pantas mendapatkan kakak, tapi aku bersyukur setiap hari karena kakak milih aku." Aku menoleh, tersenyum, dan menjawab, "Mungkin kita berdua gak sempurna, tapi kita saling menemukan di saat yang tepat." Angin sore berhembus lembut membawa aroma tanah dan hujan yang baru turun. Aku menatap langit yang perlahan berubah jingga dan merasa damai, benar-benar damai. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi penyesalan, hanya rasa syukur karena akhirnya aku bisa mencintai dan dicintai dengan jujur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak takut.